Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspita, kelas RA2 dari Prodi Manajemen. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang Google Corporation, implementasi manajemen kinerja Google terhadap fase planning, monitoring, reviewing, dan rewarding yang ada di perusahaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen kinerja. Pertama, Google memiliki pendekatan yang komprehensif dalam implementasi manajemen kinerja melalui fase-fase seperti perencanaan, pemantauan, peninjauan, hingga pemberian penghargaan. Dalam fase perencanaan, Google biasanya menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dengan menggunakan metode OKR atau Objective dan Key Result. Setiap karyawan diberikan tanggung jawab untuk menetapkan target mereka sendiri yang terintegrasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dalam fase pemantauan, Google memiliki sistem yang transparan untuk melacak kemajuan setiap individu dan tim terhadap pencapaian OKR mereka. Hal ini memungkinkan karyawan untuk terus memperbaiki kinerja mereka secara real time dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama proses. Kemudian, dalam fase peninjauan, Google sering melakukan tinjauan kinerja secara berkala, baik melalui sesi one-on-one antara manajer dan karyawan maupun melalui tinjauan kinerja tim secara menyeluruh. Dalam tahap ini, umpan balik konstruktif diberikan untuk membantu karyawan berkembang dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Terakhir, Google dikenal sebagai perusahaan yang memberikan penghargaan berbasis kinerja yang luar biasa kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target dari yang mereka inginkan. Hal ini dengan menciptakan budaya penghargaan yang mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Dari pendekatan yang diterapkan oleh Google, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat belajar untuk memperkuat sistem manajemen kinerja mereka dengan mengadopsi praktek-praktek terbaik seperti penggunaan OKR, transparansi dalam pemantauan, serta memberikan umpan balik secara teratur untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dan perusahaan secara keseluruhan. Untuk menciptakan SDM yang berkinerja tinggi, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktek terbaik yang telah diterapkan oleh Google Corporation. Yang pertama ada penerapan metode OKR. Menggunakan pendekatan objektif dan key result dapat membantu perusahaan dan karyawan menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan terhubung langsung dengan visi perusahaan. Hal ini mendorong karyawan untuk fokus pada pencapaian hasil yang signifikan. Yang kedua ada transparansi dan pemantauan berkala. Menerapkan sistem transparan untuk memantau kemajuan karyawan dalam mencapai tujuan mereka. Dengan pemantauan yang berkala, karyawan dapat melihat progres mereka dan melakukan perbaikan segera jika diperlakukan. Yang ketiga, budaya umpan balik. Membangun budaya umpan balik yang konstruktif dan terbuka di antara manajer dan karyawan dapat membantu karyawan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat, penghargaan berbasis kinerja. Memberikan penghargaan dan insentif berbasis kinerja pada karyawan yang mencapai target ini memberikan motivasi agar mereka meningkatkan kinerja mereka. Yang kelima, ada pengembangan karyawan. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pengembangan karyawan dapat membantu menciptakan SDM yang berkinerja tinggi dan berpotensi. Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu, kolaborasi yang efektif, serta kinerja yang tinggi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.